Good morning everybody. Halo semuanya. Sekarang Miss Suci akan mengajarkan kalian tematik lagi. Nah, sekarang boleh diambil dulu bukunya. Ambil pulpennya atau pensilnya. Kalau sudah ready semuanya, sekarang kita mau berdiri. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran tematik, kita ada tepuk, yaitu tepuk PPK. Oke, sekarang semuanya let's we stand up. Mari kita sekarang berdiri. Dan sekarang kita tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Very good everyone. Nah, kalau sudah tepuk PPK, sekarang kita angkat tangan kanannya, lalu taruh di dada sebelah kiri, dan kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Semuanya harus nyanyi ya, ikutin Miss ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Now you can sit down, boleh duduk lagi. Sit down nicely. Oke, tadi Miss Suci sudah bilang untuk persiapkan buku dan pensil atau pulpennya. Kalau sudah ready semuanya, sekarang Miss minta kalian buka bukunya, page 22, halaman 22, pembelajaran 3. Nah, siapa yang sudah baca pembelajaran 3? Hari ini Miss Suci mau jelasin permainan tradisional. Siapa yang tahu apa itu permainan tradisional? Ada yang tahu? Miss mau kasih tahu. Permainan tradisional itu adalah permainan zaman dahulu yang sesuai dengan budaya Indonesia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kegiatan sosial yang dimainkan oleh orang Indonesia, khususnya anak laki-laki dan perempuan di Indonesia. Nah, Miss mau tanya, siapa yang masih sering main permainan tradisional? Atau masih ada yang belum tahu apa itu permainan tradisional? Kalian pasti lebih sering memainkan permainan di zaman sekarang. Nih, Miss Suci ada beberapa permainan yang dimainkan oleh zaman sekarang. Yang pertama di sini ada permainan di handphone. Nah, di smartphone, di HP. Ada permainan apa aja tuh? Yang Miss tahu ada Mobile Legend, lalu ada FOA atau apa Miss lupa namanya. Nah, biasanya yang sering main itu adalah anak-anak laki-laki. Itu seperti main Mobile Legend itu seperti kayak main
war, I think. Nah, lalu yang untuk perempuan biasanya mainnya apa? Biasanya kalau untuk anak perempuan biasanya permainannya itu masak-masakan, tapi menggunakan handphone, menggunakan smartphone. Pasti kalian harus download dulu, ya kan? Baru kalian bisa main. Tapi kalian tahu nggak, kalau kalian keseringan main menggunakan handphone, yang pertama mata kalian pasti bisa rusak. Yang kedua, kalian akan malas untuk belajar. Nah, selanjutnya kalian juga akan menjadi lebih banyak pikiran. Kapan aku main lagi ya? Kapan teman aku ready ya? Pasti sering kayak gitu. Nah, makanya sekarang Miss mau kasih tahu apa aja sih permainan tradisional. Nah, untuk permainan tradisional kita tidak perlu pakai gadget, tidak perlu pakai komputer, tidak perlu pakai iPad. Permainan tradisional itu biasanya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Yang pertama nih, Miss Suci punya gobak sodor. Ini adalah permainan berasal dari daerah Jawa. Ada yang tahu permainan gobak sodor? Gobak sodor itu adalah permainan yang dimainkan oleh anak laki-laki, anak perempuan juga boleh. Nah, nanti permainannya adalah ada yang menggambar di lapangan berbentuk persegi panjang, lalu nanti akan biasanya menggunakan kapur atau menggunakan tali seperti itu. Nah, untuk permainan gobak sodor ini dimainkan oleh dua tim. Yang pertama ada tim yang bergerak secara vertikal atau lurus. Nah, selanjutnya ada ada tim lain yang bergerak secara horizontal. Jadi kalau vertikal seperti ini, horizontal adalah seperti ini, ya. Jadi tim yang pertama ada yang bergerak maju, tim yang kedua ada yang bergerak kiri kanan. Nah, biasanya tim yang berjalan seperti vertikal itu akan dihalangi oleh tim yang menjadi horizontal. Jadi nanti ada teman yang di sini dan di sini. Lalu ada teman-teman juga yang di tengah-tengah dan bagian horizontal. Nah, yang teman-teman di bagian horizontal ini akan menghalangi teman-teman yang berjalan secara vertikal agar tidak sampai di finish. Itulah tugas dari teman-teman yang bertugas di bagian horizontal. Jadi mereka akan ke kiri, ke kanan, bagaimanapun caranya agar dia menghalangi teman yang berjalan secara vertikal, tetapi tidak boleh melewati garis. Karena nanti di gobak sodor ini akan ada garisnya seperti persegi panjang, lalu tengah-tengahnya akan diberi pembatas. Seperti ini pembatasnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada permainan petak umpet. Nah, siapa yang pernah main petak umpet? Kalau Miss dulu pernah main petak umpet. Miss mainnya bareng-bareng sama teman-teman Miss banyak. Nah, satu orang itu akan jaga permainan petak umpet ini. Kalian boleh menggunakan tembok atau tiang. Nah, caranya adalah teman yang jaga yang satu orang itu akan seperti ini. Lalu temannya yang seperti ini dia harus berhitung 1 sampai 10 atau 1 sampai 15, itu terserah. Nah, teman-teman yang lain mereka harus ngumpet, harus bersembunyi. Setelah teman yang seperti ini selesai berhitung, nah, kalau sudah selesai berhitung, teman-teman yang ngumpet harus sudah selesai mengumpet. Setelah teman-teman itu sudah selesai berhitung, dia wajib dan harus mencari teman-teman yang sedang bersembunyi. Ketika teman-temannya ada yang ketahuan, mereka harus lari ke tempat tadi temannya yang seperti ini, tempat temboknya di mana, dan mereka harus nempel temboknya bahwa teman itu sudah ketahuan. Seperti itu. Lalu ada lagi nih permainan selanjutnya, permainan kelereng. Ada yang tahu apa itu kelereng? Kelereng itu bentuknya circle, bentuknya bulat. Biasanya itu seperti kaca tapi yang dibentuk bulat. Nah, cara mainnya itu biasanya ini mainnya ada sebuah lingkaran. Di lingkaran itu ada banyak kelereng punya teman-teman dan punya kita. Kelerengnya ditaruh di situ. Nah, nanti teman yang lain berjejer di belakang lingkaran itu.
Nah, kita ambil satu punya kita kelereng, lalu tangannya seperti ini. Nih, kelihatan nggak coba? Nih, seperti ini. Lalu taruh sini kelerengnya dan kita sentil. Hap, seperti itu. Setelah kita sentil, pasti kelereng yang ini akan menjauh. Dan kita usahakan untuk kelereng yang ini itu mengenai kelereng-kelereng yang ada di lingkaran. Nah, kalau kita kena ke lingkaran itu dan kelereng-kelereng yang di lingkaran itu keluar, semua kelereng yang keluar dari lingkaran itu menjadi hak kita. Nah, itu kira-kira beberapa permainan tradisional zaman dahulu. Seru-seru kan? Coba deh kalian, kalau ada teman atau friends atau keluarga kalian yang ke rumah, coba deh kalian main petak umpet, kelereng, atau gobak sodor. Pasti menyenangkan. Nah, coba kalau kalian main, kalian pasti lupa dengan permainan smartphone. Dan sudah pasti lebih seru karena kalian itu bertemu dengan orang-orang banyak, bersosialisasi, kenal lebih dekat. Kalau kalian main di handphone, kan tidak tahu kalian main di sini, teman kalian di mana, kan tidak tahu. Tapi kalau kalian memain permainan tradisional, pasti kalian kenal secara langsung, bersosialis pun secara langsung. Nah, tadi Miss minta untuk membaca di halaman 22. Kalau kalian sudah membaca, sekarang kita mau mengisi bersama-sama di page 23. Boleh dilihat di sini, ini ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Isinya bagaimana? Untuk gagasan pokok adalah gagasan atau kalimat yang menjadi inti suatu paragraf. Lalu untuk gagasan pendukung adalah kalimat yang menjadi pelengkap untuk di paragraf tersebut. Nah, untuk halaman 23 kita akan mengisi bersama-sama. Oke? So, kalian boleh ambil dulu pulpennya kalau belum ready. Boleh di-pause dulu videonya, ambil dulu pulpen atau pensilnya. Kalau sudah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, bagi yang sudah ready, coba lihat, ini ada paragraf pertama. Oke, untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah, tulis bareng-bareng ya, semua ya, tulis di bukunya ya, nanti Miss cek, oke? Gagasan pokok yang pertama adalah, kalau di sini dibilang paragraf pertama, berarti paragraf pertamanya itu yang ini, ya, hanya yang ini. Ini adalah paragraf pertama. Gagasan pokok paragraf pertama adalah perkembangan zaman saat ini begitu pesat. Ya, boleh ditulis. Ayo Miss ulang lagi. Gagasan pokok perkembangan zaman saat ini begitu pesat. Itu adalah gagasan pokok. Untuk gagasan pendukungnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu manusia dalam mengerjakan berbagai hal untuk mempermudah segalanya. Itu adalah gagasan pendukung. Paragraf pertama finish. Oke. Lalu ada paragraf kedua. Paragraf kedua yang mana? Paragraf kedua adalah yang ini. Oke, ini adalah paragraf kedua. Sekarang untuk gagasan pokok paragraf kedua adalah gagasan pokok ya. Dahulu permainan tradisional sangat digemari anak-anak. Itu adalah gagasan pokok untuk paragraf kedua. Lalu untuk gagasan pendukungnya adalah, kalian harus tulis ya, gagasan pendukungnya adalah hingga era tahun 1990-an
Anak-anak terutama di pedesaan masih sering memainkan permainan tradisional. Itu adalah gagasan pokok, gagasan pendukung di paragraf kedua. Lalu ada paragraf ketiga. Paragraf ketiganya adalah yang ini. Ini ya, ini adalah paragraf ketiga. Oke, paragraf ketiganya adalah permainan tradisional banyak manfaat untuk anak-anak. Itu adalah gagasan pokok. Untuk gagasan pendukung, gagasan pendukungnya adalah hal ini karena permainan tradisional melibatkan banyak orang sehingga anak-anak bisa belajar bersosialisasi dan lebih menghargai teman. Selanjutnya ada paragraf 4. Paragraf 4-nya yang ini ya. Ini adalah paragraf keempat. Untuk gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya adalah banyak jenis permainan tradisional di Indonesia. Itu adalah gagasan pokok. Lalu ada gagasan pendukung. Untuk gagasan pendukungnya adalah beberapa contoh permainan tradisional di Indonesia, antara lain petak umpet, benteng, galah asin, lompat tali, enggrang, kelereng, gangsing, engklek, ular tangga, gatrik, congklak, dan bekel. Oke. Jadi kalian sudah mengisi sampai di paragraf 4. Ya, kalau sudah mengisi berarti kalian sudah memahami cerita dari permainan tradisional. Untuk hari ini kita sampai situ dulu ya. So, thank you everybody. See you.